Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almagfirah Huntua dengan NIM 9214191137. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Pokok pembahasan yang pertama yaitu aset tetap. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap? Yang dimaksud dengan aset tetap atau biasa dikenal juga aktiva tetap, yaitu harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri dengan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha, atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, sedangkan menurut SAK ETAP, standar atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diatur oleh IAI tahun 2009, aset tetap itu sendiri merupakan aset berwujud atau harta berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan ke pihak lain dan untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPN Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap merupakan harta berwujud yang dapat disusutkan, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan suatu objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud dapat diakui atau dapat dikatakan sebagai aset tetap apabila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya, perolehan aktiva atau harga perolehan. Perolehan aktiva atau harga perolehan ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Nah, jadi perolehan aktiva di sini itu bagaimana cara kita memperoleh aktiva, yaitu dengan cara yang pertama kita dapat melakukan pembelian aktiva, yang kedua perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga perolehan dengan pertukaran, yang keempat perolehan dengan membangun sendiri, yang kelima perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Untuk penjelasan dari setiap poin ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Perolehan aktiva yang pertama yaitu pembelian aktiva. Pembelian aktiva dibagi menjadi dua, yaitu pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva yang pertama yaitu pembelian dalam negeri. Contoh pembelian aktiva dalam negeri yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP, pada tanggal 1 Januari 2012 itu kendaraan bertambah, pajak masukan bertambah pada kas dan bank. Kendaraan bertambah karena pada tanggal 1 Januari itu PT Sisi membeli kendaraan seharga 200 juta. Nah, pajak masukan ini adalah potongan PPN 10% dari 200 juta. Karena di sini jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak, maka pajak masukannya itu dimasukkan ke dalam jurnal. Karena PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak. Pemotongan 10% dari 200 juta itu dimasukkan ke dalam jurnal. Sedangkan jika PT Sisi bukan pengusaha kena pajak, maka pemotongan pajak sebesar 10% itu tidak dimasukkan ke dalam jurnal karena jika PT Sisi bukan pengusaha kena pajak. Jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak, maka pemotongan pajaknya itu ditampilkan ke dalam jurnalnya. Dan pada kas dan bank sebesar 220 juta total dari
aktiva yang keluar atau kas yang keluar. Nah, kalau di jurnal jika PT Sisi bukan PKP, di sini langsung pada totalnya, langsung pada kas keluar keseluruhannya, biaya yang dikeluarkan keseluruhan yaitu sebesar 220 juta. Selanjutnya, pembelian aktiva yang kedua yaitu pembelian impor dari luar negeri. Contoh pembelian aktiva impor dari luar negeri yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika PT Sisi adalah PKP atau pengusaha kena pajak yang mempunyai API atau angka pengenalan impor. Pada soal tertulis bahwa PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. 10% dari 150 juta yaitu 15 juta. 10% dikalikan dengan nilai impor sebesar 150 juta, hasilnya 15 juta adalah nilai PPN masukannya. PT Sisi dikenakan PPh 22 karena mengimpor komputer dari Taiwan. PPh pasal 22 tersebut dipungut karena adanya aktivitas impor barang. Oleh karena itu, jika PT Sisi adalah PKP atau pengusaha kena pajak yang mempunyai API atau angka pengenalan impor, maka berdasarkan ketentuan dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Jadi 2,5% dari nilai impor 150 juta yaitu 3.750.000. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2012 peralatan kantor didebit sebesar 150 juta karena PT Sisi membeli komputer dengan nilai 150 juta, pajak masukannya 15 juta, dari 10% dikalikan 150 juta, PPh 22 dibayar di muka, didebit sebesar 3.750.000, pada kas atau bank dikredit sebesar 168.750. 168.750 ini merupakan total keseluruhan kas yang dikeluarkan oleh PT Sisi. Selanjutnya, jurnal yang kedua, jika PT Sisi adalah non-PKP atau bukan yang termasuk pengusaha kena pajak yang mempunyai API angka pengenal impor. Nah, jika PT Sisi bukan pengusaha kena pajak atau non-PKP, maka PT Sisi tidak memiliki NPWP, maka dikenakan pajak 100% dari tarif PPh pasal 22. Jadi, PPN 10% ditambahkan 100% sama dengan 110%, maka komputer tersebut dikenakan pajak 110% dari nilai impor sebesar 150 juta, hasilnya 165 juta. Untuk PPh pasal 22, karena PT Sisi mempunyai API angka pengenal impor, maka PT Sisi dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Jadi 2,5% dari nilai impor 150 juta adalah 3.750.000. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 165 juta, PPh pasal 22 dibayar di muka, didebit sebesar 3.750.000, pada kas atau bank dikredit sebesar 168.750.000. Jurnal yang ketiga, jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API. Nah, jadi PT Sisi di sini tidak mempunyai API, namun PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak. Maka pasal 22 yang dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Karena PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak, maka PPN masukannya dicantumkan pada jurnal sebesar 15 juta.
dari 10% dikali nilai impor 150 juta. Nah, jadi jika PT Sisi mempunyai API, maka PPh pasal 22 yang dikenakan sebesar 2,5%. Namun jika PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak yang tidak mempunyai API, maka PPh pasal 22 yang dikenakan sebesar 7,5%. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor sebesar 150 juta didebit, pajak masukan 15 juta didapatkan dari 10% PPN dikalikan dengan 150 juta nilai impor. Kenapa di jurnal yang ketiga ini dimasukkan pajak masukan, sedangkan jurnal yang kedua pada saat menjurnal tidak dimasukkan pajak masukan? Karena pada jurnal yang ketiga ini PT Sisi merupakan pengusaha kena pajak, sedangkan pada jurnal yang kedua PT Sisi merupakan pengusaha yang bukan pengusaha kena pajak. Jadi, jika PT Sisi termasuk pengusaha kena pajak, maka pada saat menjurnal pajak masukannya dicantumkan pada jurnal. Namun jika PT Sisi bukan termasuk pengusaha kena pajak, maka pajak masukannya tidak dicantumkan di dalam jurnal. Nah, lanjut pada jurnal yang ketiga ini, PPh 22 dibayar di muka, didebit sebesar 11.250.000, didapatkan dari 7,5% dikalikan nilai impor 150 juta, hasilnya 11.250.000, 75% karena PT Sisi tidak mempunyai API, angka pengenal impor. Pada jurnalnya pada kas atau bank sebesar 176.250.000 di kredit. Selanjutnya jurnal yang keempat, jika PT Sisi non-PKP dan tidak mempunyai API, angka pengenal impor. Non-PKP atau bukan pengusaha kena pajak, artinya PT Sisi tidak memiliki NPWP. Maka pembelian komputer tersebut dikenakan pajak sebesar 110% dari nilai impor sebesar 150 juta. 110% tersebut didapatkan dari PPN 10% ditambahkan pajak 100% dari tarif PPh pasal 22. Dan karena PT Sisi tidak mempunyai API angka pengenal impor, maka PPh pasal 22 yang dikenakan menjadi 7,5% dari nilai impor sebesar 150 juta, hasilnya 11.250.000. Nah, jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 165 juta, didapatkan dari 110% dikalikan dengan nilai impor 150 juta, hasilnya 165 juta. Pada PPh 22 dibayar di muka, didebit sebesar 11.250.000, didapatkan dari 7,5% dikalikan nilai impor sebesar 150 juta, hasilnya 11.250.000. Pada kas atau bank dikredit sebesar 176.250.000. Selanjutnya perolehan aktiva yang kedua, yaitu perolehan dengan sewa guna usaha. Perolehan dengan sewa guna usaha ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease. Perolehan dengan sewa guna usaha yang pertama yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Kegiatan SGU atau sewa guna usaha digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Yang kedua, masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
Yang ketiga, perjanjian SGU sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasee. Selanjutnya, perlakuan perpajakan untuk lessor dan leasee. Untuk lessor, pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua, penghasilan merupakan bukan objek PPh pasal 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang ketiga, beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Sedangkan untuk leasee, pajak penghasilan, yang pertama beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua, beban sewa merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang ketiga, beban sewa merupakan bukan objek PPh pasal 23. Yang keempat, beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Selanjutnya, masih dengan perlakuan perpajakan untuk lessor dan leasee. Untuk lessor, pajak penghasilan yang pertama, beban penyisian piutang tak tertagih merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang kedua, mekanisme angsuran pajak PPh pasal 25 diatur oleh Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan. Untuk lessor, pajak pertambahan nilai memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada leasee. Nah, untuk leasee, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tidak mempengaruhi apapun. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leasee. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, leasee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan sampai saat leasee menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, leasee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran SGU, sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh leasee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto leasee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapital leasee. Yang keempat, dalam hal masa SGU sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha atau SGU. Yang kelima, leasee tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran SGU sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian SGU sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua, lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Yang kelima, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Lanjut, masih dengan peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Yang kedua, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha,
dengan hak opsi lesor kepada lisi dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari lesor ke lisi dikenakan PPN. Yang ketiga, besarnya angsuran PPh. Pasal 25, setiap bulan bagi wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi menjadi 12. Selanjutnya, perolehan dengan sewa guna usaha yang kedua, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lesor. Yang kedua, perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lisi. Kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi. Apabila lesor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja, jadi sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa. Karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lesor, sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lesor. Selanjutnya, perlakuan perpajakan untuk lesor dan lisi. Untuk lesor, pajak penghasilan yang pertama, beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang kedua, penghasilan sewa merupakan objek PPh final atau PPh pasal 15 atau PPh pasal 23. Untuk lesor, pajak pertambahan nilai memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Untuk lisi, pajak penghasilan, beban sewa merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh pasal 23. Yang kedua, memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa. Untuk lisi, pajak pertambahan nilai tidak mempengaruhi apapun. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk SGU sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lisi. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lisi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lisi wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lesor kepada lisi dikenai utang PPN. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lesor. Yang pertama, seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesor merupakan objek PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua, lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Contoh perhitungannya, PT Jocelyn atau Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan capital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga 2 juta tingkat bunga implisit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Jawaban lisi. Rumus present value PV leasing yaitu PV IVA cicilan ditambah dengan PV if nilai opsi sama dengan cicilan kali 1 dikurangi 1 per 1 tambah I N kurang 1 per I ditambah 1 ditambah angsuran kali 1 kurang 1 per 1 tambah I kali N sama dengan cicilannya 1.500.000 dikali 1 dikurangi 1 per 1 tambah 0,1 dikali 3
per 0,1 ditambah 2 juta dikali 1 kurang 1 per 1 tambah 0,1 dikali 4. Hasilnya sama dengan 1.500.000 dikalikan 3,4869 ditambah dengan 2 juta dikalikan dengan 0,6830, hasilnya 5.233.50 ditambah dengan 1.336, hasilnya yaitu 6.596.350. Jadi itu adalah hasil jawaban LISI sebesar 6.596.350. Dari perhitungan sebelumnya, jurnalnya yaitu pada tanggal 11 Maret 2012, aset tetap leasing sebesar 6.596.350 di debit, utang leasing jangka pendek di kredit sebesar 1.374.239,58 di kredit, utang leasing jangka panjang di kredit sebesar 5,22110,42 di kredit, utang leasing jangka pendek di debit sebesar 137.324,96 pada kas atau bank sebesar 137.423,96. Jurnal pada tanggal 11 April 2012, utang leasing jangka pendek di debit sebesar 137.423,96, beban bunga di debit sebesar 645.892,60 pada kas atau bank sebesar 783.316,56. Nah, setiap tanggal 11 setiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2012, utang leasing jangka panjang pada debit sebesar 1,649.087,52 pada utang leasing jangka pendek sebesar 1,649.087,52 dan beban penyusutan aset leasing di debit sebesar 950.572.092 pada akumulasi depresiasi aset leasing sebesar 957,572,92. Dari contoh soal perhitungan pada slide sebelumnya, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana perhitungan dengan menggunakan LISI. Untuk jawaban lesornya, penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Jadi, untuk contoh perhitungan tadi, itu akan dikenakan PPh pasal sesuai tarif pasal 17. Untuk lesor, untuk LISI perhitungannya sama seperti yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau closed-ended. Selanjutnya, klasifikasi kelompok harta. Yang pertama, bukan bangunan. Bukan bangunan kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus 25%, tarif depresiasi saldo menurun 50%. Bukan bangunan kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus 12,5%, tarif depresiasi saldo menurun 25%. Bukan bangunan kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25%,
tarif depresiasi saldo menurun 12,5%. Bukan bangunan kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5%, tarif depresiasi saldo menurun 10%. Untuk yang bangunan, untuk kelompok aset tetap bangunan yang permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, untuk tarif depresiasi saldo menurunnya tidak tercantum atau 0. Untuk yang tidak permanen pada kelompok aset tetap bangunan itu masa manfaatnya 10 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 10%, dan untuk tarif depresiasi saldo menurunnya yaitu 0 atau tidak tercantum. Selanjutnya, aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK 83/PMK.03/2009. Yang ketiga, barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lisi, atau sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesor. Contoh perhitungannya, gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Penyelesaiannya, untuk menurut akuntansi, penyusutan menurut akuntansi 600 juta dibagi 30. Estimasi masa manfaat menurut akuntansi adalah 30, maka harga gedung 600 juta dibagi 30 hasilnya 20 juta. Untuk penyusutan menurut pajak 5% dikali 600 juta. 5% tersebut adalah 20 tahun dari 600 juta adalah 5%. 5% tersebut dikalikan dengan harga gedung, hasilnya 30 juta. Untuk jurnalnya, pada tanggal 31 Desember 2011, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta. Selanjutnya, penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap ini merupakan usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan aktiva tetap atau aset tetap dari catatan perusahaannya. Penghentian aset tetap ini disebabkan karena keusangan atau kebakaran atau kecelakaan atau ditukar dengan aset lain yang sejenis, dijual atau dengan aktiva tidak sejenis. Nah, ketentuan tentang penghentian aset tetap ini diatur oleh PSAK nomor 16 butir 44, 45, dan 46. Penghentian aset tetap ini dibagi menjadi dua, yaitu pertukaran aset tetap dan pelepasan aset tetap. Selanjutnya, revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Yang pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 miliar. Yang kedua, bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta, atau
masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 pada masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan diperboleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Jadi, penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rugi tahun 2010 sebesar 150 juta, rugi tahun 2009 sebesar 125 juta, rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusutan aset tetap, baik akuntansi maupun perpajakan, menggunakan metode garis lurus. Penyelesaiannya, biaya perolehan tanah sebesar 500 juta, biaya perolehan bangunan 600 juta, akumulasi penyusutan 600 juta dibagi 20 dikali 3, hasilnya 90 juta. Biaya perolehan mesin 100 juta, akumulasi penyusutannya 100 juta dikali 30 dibagi 12 kali 8, hasilnya 31 juta 250. Nah, 500 juta tersebut, 500 juta biaya perolehan tanah dikurangi dengan 510 juta, hasilnya 68 juta 750. Nah, nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskal sebesar 1.078.750.000. Harga pasar 1 miliar ditambah dengan 850 ditambah dengan harga pasarnya 1 miliar ditambah dengan 850 juta ditambah dengan 200 juta, hasilnya 2 miliar 50 juta. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskal. Hasilnya 1.078.750.000. Surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sebesar 971.250.000. Pajak penghasilan final atau PPh final 10% dikalikan dengan surplus revaluasi aset tetap sebesar 971.250.000, hasilnya 97.125.000. Jurnal atas penyelesaian pada slide sebelumnya yaitu tanah didebit sebesar 500 juta, bangunan didebit sebesar 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan didebit sebesar 90 juta, mesin didebit sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan mesin didebit sebesar 31.250 pada surplus revaluasi aset tetap dikredit sebesar 971.250. Kemudian PPh final atas revaluasi aset tetap pada kas atau bank sebesar 97.125.000. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila yang pertama, kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Contoh aset tak berwujud, yang pertama hak paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga merek atau trademark, yang keempat goodwill, yang kelima waralaba atau franchise. Kemudian harga perolehan aset tak berwujud, yang pertama harga beli termasuk biaya impor dan pajak, yang kedua biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, tarif penyusutan aset tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 25%,
sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 50%. Kelompok harta tak berwujud kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 12,5%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 25%. Kelompok harta tak berwujud kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 6,25%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 12,5%. Selanjutnya, kelompok harta tak berwujud kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 10%. Contoh perhitungan pertama terkait aset tak berwujud. PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Penyelesaiannya, penyusutan menurut akuntansi. Biaya untuk menghabiskan berbagai izin tersebut, biaya yang dihabiskan dalam pengurusan pendirian perusahaan untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Penyusutan menurut biayanya sebesar 50 juta dibagi 5 tahun masa manfaatnya, hasilnya 10 juta. Menurut akuntansi, penyusutan menurut akuntansi, 50 juta tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan, dibagi 5 adalah masa manfaat menurut pertimbangan pihak manajemen, hasilnya 10 juta. Penyusutan menurut pajak, 25% dikali 50 juta, biaya yang telah dikeluarkan hasilnya 12.500. 25% tersebut merupakan 5 tahun dari 50 juta, yaitu 25%. Untuk jurnalnya, pada saat mengeluarkan biaya, aset lainnya pada kas bank. Jurnalnya pada saat mengeluarkan biaya, aset lainnya pada kas bank sebesar 50 juta pada tanggal 31 Desember 2008, beban amortisasi pada aset lainnya sebesar 10 juta. Contoh soal kedua, PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh pasal 26, untuk memperoleh waralaba atau franchise dari McDolphin selama 4 tahun. Penyelesaiannya PPN sebesar 10% kali 200 juta. 200 juta adalah uang yang dikeluarkan PT Hercules. Hasilnya 10% dikali 200 juta yaitu 20 juta. PPh pasal 26 yaitu 20% dikalikan dengan 200 juta uang yang telah dikeluarkan PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012. Hasilnya 20% dikalikan 200 juta yaitu 40 juta. Penyusutan menurut pajak, metode garis lurus, yaitu penyusutan menurut pajak dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu 25% dikalikan dengan 200 juta. 25% merupakan pajak yang dikenakan dengan menggunakan metode garis lurus. 200 juta merupakan uang yang telah dikeluarkan PT Hercules. Jadi hasil dari 25% dikalikan 200 juta adalah 50 juta. Sedangkan metode saldo menurun pada tahun pertama, 50% dikalikan 200 juta, hasilnya 100 juta. Tahun kedua, 50% dikalikan 100 juta, hasilnya 50 juta. Pada tahun ketiga, 50% dikalikan 50 juta, hasilnya 25 juta. Pada tahun keempat, hasil akhir
akhir keseluruhan pada 4 tahun tersebut untuk memperoleh waralaba atau franchise dari McDolphin yaitu 25 juta. Selanjutnya, jurnal atas penyelesaian contoh soal kedua pada slide sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2012, waralaba didebit sebesar 200 juta, pajak masukan didebit sebesar 20 juta. Pada utang PPh pasal 26 sebesar 40 juta dikredit dan kas bank sebesar 180 juta dikredit. Pada tanggal 31 Desember 2012, beban amortisasi pada waralaba sebesar 50 juta. Pada 31 Desember 2013, beban amortisasi pada waralaba sebesar 50 juta. Pada 31 Desember 2014, beban amortisasi pada waralaba sebesar 50 juta. Pada 31 Desember 2015, beban amortisasi pada waralaba sebesar 50 juta. Sekian penjelasan materi terkait aset tetap dan aset tak berwujud. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.